Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat pagi. Alhamdulillah, masih semangat ya? Ada yang udah ngantuk? Enggak? Semangat ya? Baik. Ini kelas berapa aja adik-adik? Kelas 3. Cung yang kelas 3 ada berapa orang? Oh banyak ya. Kelas 4? Kelas 4, oke. Ya, di sini sebelum memberikan materi, Ibu akan memberi perkenalan dulu ya. Ibu bersama Dr. Lydia dari Puskesmas Babelan 1. Kebetulan Ibu memegang pemegang program UKS atau Ausrem, anak usia sekolah dan remaja. Dan salah satu kegiatannya yaitu pelatihan dokter. Oke. Pernah dengar Dokcil? Apa singkatannya? Iya. Kirain udah ngantuk ya. Masih konsen ya? Baik. Di sini kita next Ibu punten. Ya. Apa sih dokter kecil? Ya. Nah, sebelum masuk ke dokter kecil, Ibu di sini akan menerangkan tentang UKS. Di sini ada ruang UKS? Belum? Ya, nggak apa-apa. Nanti ruang UKS itu nggak harus ruang tersendiri. Misalkan ada ruang perpustakaan di sebelahnya ruang UKS, tidak masalah ya Ibu Guru. Mangga. Apa sih UKS itu? Ada yang tahu UKS singkatannya? Ih hebat, jangan kecil-kecil suaranya. Langsung ya, kalau udah tahu UKS, usaha kesehatan sekolah Bu, gitu ya. Masih ngantuk nggak? Enggak ya, semangat ya? Iya. UKS singkatnya apa? Ulangi. Ih hebat. Nah, ada yang tahu yang pojok sebelah kanan itu ada segitiga sama sisi ya? Apa sih? Itu logo apa ya? Ih hebat, udah baca? Udah pernah baca? Belum ya? Ya, itu adalah logo dari UKS ya. Nah, jadi UKS itu banyak dari, maksudnya banyak leading sektornya yang menaungi UKS. Jadi UKS itu bukan punyanya sekolah, bukan punyanya puskesmas. Jadi semua menaungi UKS itu ya, contohnya dari sekretariat daerah, Setda, dinas pendidikan, instansi terkait, PKK dan lainnya, dari PMI. Nah itu nanti bisa dilihat ya, dari Kemendak juga harus bekerja sama lintas sektor menaungi UKS. Paham ya adik-adik ya? Nah nanti kalau ada yang kurang paham tulis aja langsung ya. Atau misalkan, oh kira-kira, oh iya ya ini tadi pretes ya Bu? Enggak? Oh sudah? Oh belum? Oh belum? Oke. Ya, kita lanjut Bu. Jadi nanti kalau ada apa sih namanya? Oh ini mah aku kurang paham nih, nggak apa-apa, langsung ditulis di bukunya ya, gitu kan? Oke, jadi jangan ngedengerin Ibu aja, takutnya lupa. Jadi kalau kayak tadi singkatan UKS, takutnya ada yang lupa tulis gitu ya. Tapi semua hasil yang ada di layar gak usah ditulis. Kira-kira menurut adik-adik ada yang kurang tahu, gak apa-apa, langsung ditulis ya.
Ya, lanjut Bu, diklik lagi aja. Oke, apa sih dari lambang UKS ini? Pasti ada maksud ya. Kok segitiga? Kok ada buletan? Terus ada tulisan UKS? Ya, yang vertikal, horizontal gitu ya, ada ya. Ada yang tahu nggak sebelum ikut terangin ini? Belum? Oke, lanjut Bu. Diklik lagi Bu, punten. Oke, di sini ada segitiga sama sisi. Ya, sama sisi itu adalah adanya 3 program pokok dalam UKS. 1, 2, dan 3. Itu namanya ada 3 program lah, atau ada 3 kegiatan. Ya, paham ya? Ada 3 kegiatan. Jadi nanti yang mewakili dokter kecil itu harus paham kenapa sih logonya UKS itu segitiga. Nah di situ ya harus paham sayang ya. Kenapa 3 segitiga? Karena ada 3 kegiatan program pokoknya. Lanjut Bu Guru. Nah yang pertama segitiga itu isinya adalah pendidikan kesehatan. Yang kedua pelayanan kesehatan, ya. Dan yang ketiga pembinaan lingkungan sekolah sehat. Oke, di sini ada, jadi tahu ya maksudnya segitiga itu ya. Oke, lanjut Bu Guru. Nah, di dalam tadi logo segitiga ada gambar lingkaran. Maksudnya apa coba? Nah, di sini program UKS dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh sektor terkait. Nah, yang tadi awal Ibu bilang bahwa UKS bukan punya sekolah, mentang-mentang ada tulisan usaha kesehatan sekolah, oh punya sekolah, enggak. Karena ada kesehatannya, punya puskesmas, punya kesehatan, enggak. Jadi semua sektor terkait, PKK, Kemendak, Distrik, dan yang lainnya. Jadi semua membantu untuk apa? UKS di setiap sekolah harus ada, ya, paham ya? Kelihatan nih, tutup ya, Ibu ya. Oke, lanjut Bu Guru. Nah, di sini ada tulisan UKS yang tadi Ibu bilang ada vertikal dan horizontal. Tadi udah lihat kan? UKS yang ke kanan tulisnya, terus UKS yang ke bawah, ya. Nah, itu ada maksudnya juga. Nah, di sini UKS dilaksanakan mulai dari TK sampai SMA, ya, berjenjang dari sekolah atau madrasah sampai ke pusat secara terkoordinasi baik antara sekolah dengan tim pembina maupun antar sesama tim pembina UKS yang sejajar. Jadi bukan punya SD aja ya, sampai SMA pun harus ada UKS dilaksanakan. Paham adik-adik? Pusing nggak? Ibu yang Ibu terangin? Enggak ya? Pusing? Ada yang pusing? Ada yang bingung? Boleh nanya? Boleh nanya, iya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini tujuan UKS-nya meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui peningkatan derajat kesehatan. Kalau kitanya sehat, belajarnya gimana? Gampang. Betul. Jadi kalau menerima pelajaran Ibu Guru, kalau sehat kita gimana? Gampang nggak masuk ke mengertinya? Gampang ya? Lebih cepat paham mengerti ya? Kalau kita sehat menerima pelajaran dari Bapak atau Ibu Guru, ya kan? Nah, lanjut Ibu. Nah, di sini tujuan khususnya menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan, berubah sikap, membentuk masyarakat sekolah yang sehat, lalu memelihara kesehatan, mencegah menyembuhkan penyakit serta memulihkan sekolah masyarakat sehat. Di dalam sekolah ada yang disebut masyarakat sekolah. Siapa aja? 1. Betul. Siapa lagi? Iya, terus? Iya, jadi kalau masalah sekolah semua yang ada di lingkungan sekolah ya. Nah,
jadi kalau UKS itu bukan guru sama siswanya aja yang ngurusin. Semua masyarakat termasuk orang tua murid juga harus ikut apa? Salah satunya menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Iya, nanti yang bertugas di kantin juga harus gitu ya. Jadi UKS itu bukan anak murid sama gurunya saja, tapi semua yang ada di lingkungan sekolah wajib lingkungan menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Paham ya adik-adik ya? Oke, lanjut Bu. Nah, kita masuk ke, jadi sebelum ke dokter kecil kita harus tahu UKS-nya dulu ya, usaha kesehatan sekolah dulu. Baru nanti di dalam UKS itu ada pembinaan tentang dokter kecil. Lanjut Ibu. Ada yang tahu apa sih dokter kecil? Iya, baca ya. Kalau ada yang tahu, oh itu Bu dokter kecil mah Bu kerjaannya begini-begini, nggak apa-apa. Ada yang tahu? Neng tahu? Enggak, oke. Jadi kegiatan UKS itu salah satunya yaitu pembinaan dokter. Nah, jadi kita harus tahu yang tadi Ibu bilang, kita harus tahu dulu UKS, baru salah satu kegiatannya yaitu dokter kecil. Terus di setiap sekolah yang melaksanakan UKS harus mempunyai dokter kecil. Dokter kecil murid ini salah ya. Jadi waktu dulu sih Bu Guru 4, 5, 6. Ya, cuma dari kabupaten sekarang meminta maksimal kelas 4. Jadi biar penerus ke depannya lebih ini ya. Kalau udah kelas 6 dikasih ilmu, besok udah SMP gitu. Kelas 5 dikasih ilmu, besok udah fokus ke ujian negara. Jadi kita kabupaten itu udah ngasih tahu paling ini kelas 4. Tapi memang dari teorinya kelas 4, 5, 6 sih seperti itu ya. Oke, lanjut Ibu. Nah, syaratnya menjadi dokter kecil murid kelas 3 dan 4 itu salah ya. Terus berbadan sehat, bersih, rapi, prestasi belajarnya pasti harus baik, pintar, rajin. Nah, terus yang pasti harus mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua. Adik-adik dapat persetujuan? Dapat ya. Baik, lanjut Ibu. Nah, di sini ada tugasnya. Ngapain aja sih kalau udah jadi dokter kecil? Semua mau jadi dokter kecil? Mau. Nah, kalau sekarang yang sudah ikut pembinaan, biarpun nanti itu menyeleksi ya, siapa yang jadi mewakili SDIT Hania. Misalkan nanti kan kita setelah ini Pak, insya Allah mungkin bulan Februari kalau nggak Maret awal ya, kita selalu membuat pembinaan dokter kecil tingkat puskesmas Pak, untuk mewakili ke kabupaten gitu. Mungkin nanti tingkat puskesmas kan pasti dari adik-adik ini ya yang sekarang ikut pembinaan ya. Iya, tapi yang mengikuti pembinaan hari ini sudah kita sebut dokter kecil ya. Cuma nanti yang akan mewakili SDIT Hania ke tingkat puskesmas nanti kan setelah selesai pembinaan ini gitu ya. Baik. Nah, tugasnya apa sih? Nah, di sini harus melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Jadi kalau ada yang nanya PHBS apa sih? Apa PHBS Neng? Oke, pintar ya. Jadi kalau ada yang nanya nih, misalkan nanti ada yang mewakili tingkat puskesmas, tuh ditanya PHBS apa ya? Langsung jawab ya, perilaku hidup bersih dan ya. Jadi adik-adik ini akan menjadi contoh atau mengajak teman-temannya untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya apa? Pinter. Terus apa lagi? Pinter terus? Iya betul, tidak jajan sembarangan. Ada lagi? Iya, biar nggak pilek ya, biar nggak batuk ya, harus jaga kesehatan. Ini udah pintar semua ya. Jadi harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Lalu kedua yaitu menggerakkan teman-teman untuk menerapkan PHBS di sekolah. Jadi perwakilan, mungkin perwakilan kelas ya Bu ya.
ada banyak dari masing-masing kelas. Nah nanti kalau sudah selesai pembinaan ini, adik-adik kan sudah jadi Bu, semua dokter kecil. Tapi nanti yang mewakili ke tingkat puskesmas kan beda ya Bu ya. Tapi dianggap semua adik-adik ini sudah menjadi dokter kecil dan harus mengajak teman-temannya menerapkan PHBS di sekolah. Jadi kalau ada teman yang buang sampah sembarangan gimana? Iya, tapi tegoy dan galak-galak ya. Jangan buang sampah sembarangan dong, biar kelas kita bersih. Jadi nggak apa-apa, ya. Setuju ya, Dede ya? Oke, lanjut. Nah, di sini harus menjaga kesehatan lingkungan di sekolah maupun di rumah. Gimana menjaga kesehatan sekolah? Kalau ada taman yang udah cantik, jangan dirusak, ya. Terus kalau kebersihannya bukan hanya di sekolah, tapi harus diterapkan di rumah mah, biarin katanya gitu kan, berantakan juga. Yang penting aku di sekolah. Salah apa benar? Salah ya. Jadi harus di rumah juga harus bersih. Lanjut, di sini harus membantu guru dan petugas kesehatan pada waktu pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah. Nah, di sini kan sudah ada duta kesehatan. Nah, karena contohnya seperti kakak-kakak ini, kalau hari ini ada pembinaan sekolah, pembinaan dokter kecil. Nah, duta kesehatannya akhirnya membantu guru untuk kegiatan hari ini. Paham adik-adik maksudnya? Paham ya? Nanti kan kalau ini kakak ini kelas berapa? Oke, kelas 6. Nanti kalau kakak kelas 6 sudah lulus SMP ya, nanti adik-adik ini penerusnya, ya kan? Menjadi duta kesehatan. Jadi kalau guru ada melakukan kegiatan kesehatan, adik-adik ini akan membantu seperti kakak-kakak kelasnya. Seperti itu ya. Mau nggak kayak seperti kakak yang kakak kelasnya, duta kesehatan? Mau nggak? Kok sedikit yang bilang mau? Mau nggak? Nah, selanjutnya tugasnya yaitu berperan aktif dalam rangka peningkatan kesehatan. Nah, pekan kebersihan, pekan gizi, mungkin ada pekan penimbangan berat badan, tinggi badan ya Bu, bisa dibantu sama duta kesehatannya. Dilanjut mungkin ada kemarin bias ya Bu ya, bulan imunisasi anak sekolah. Nah, duta kesehatannya bisa bantu Bu guru tuh, biar adik-adiknya nggak pada lari, misalkan ya Bu ya, pada nangis gitu kan. Nah, itu nanti tugas dari adik-adik dokcil ya, membantu guru untuk apa? Peningkatan? Iya, kesehatan. Lanjut Bu Guru. Nah, di sini kegiatannya menggerakkan bimbing teman melaksanakan ini pengamatan kebersihan dan kesehatan pribadi. Maksudnya kalau misalkan masuk kelas temennya bajunya berantakan, nggak apa-apa adik-adik di situ mengingatkan biar rapih ya gitu. Nah, di sini pengukuran tinggi badan dan berat badan, kamu bisa melakukan penyuluhan kesehatan. Kalau untuk duta kesehatan suka ada melakukan penyuluhan Ibu? Oh gitu. Oke, itu udah termasuk penyuluhan ya. Tapi dalam bentuk visualnya ya. Oke. Lalu di sini membantu petugas kesehatan yang tadi Ibu bilang tuh, distribusi obat cacing, vitamin, misalkan seperti itu ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Terus mengenali tanda-tanda penyakit, misalkan di kelas ada temennya yang panas seperti itu ya. Oh, nah itu duta kesehatan bisa bantu. Oh, kalau lagi sakit langsung dibawa ke ruang UKS. Seperti itu ya kegiatannya ya, salah satunya. Lanjut Bu. Di sini juga mengamati ruang UKS, warung sekolah, lingkungan sekolah, terus mengamati kebersihan di sekolah, halaman sekolah, ruang kelas, dan yang lainnya. Kalau di ruang kelas suka kotor nggak? Bersih ya? Nah itu nanti jadi tugas adik-adik. Kalau kotor langsung diapain? Bersihin ya? Oke. Nah di sini juga ada buku harian dokter kecil. Di sini untuk mencatat kira-kira hari ini, oh teman kita ada yang sakit, ditulis namanya, sakitnya apa, misalkan demam gitu. Itu ada laporannya setiap hari, ya.
Nah, di sini jika nah, kalau mau materinya harus didengerin, dia harus dipaham ya adik-adik ya. Gitu. Siapa yang mau dibawa ibu ke tingkat kabupaten? Nah, ya kemarin siapa bu? Karin, seperti kakak kelasnya ya, kalau gitu ya. Kakak Karin kemarin dibawa sama ibu ke tingkat kabupaten. Gitu, bangga di sana, gitu kan? Ketemu sama teman-teman dari puskes yang mewakili 44 puskesmas ya bu ya, ke tingkat kabupaten. Di sana langsung ketemu, dibuka sama Bapak Kepala Dinas dan yang lainnya, gitu loh. Jadi adik-adik harus semangat ya. Mudah-mudahan di antara adik-adik nanti bisa mewakili langsung ke tingkat kabupaten, ya. Oke. Nah, di sini setelah pembinaan dokter kecil, hasil yang diharapkan masyarakat dan lingkungannya, masyarakat akan tergerak untuk hidup bersih dan sehat tanpa disuruh ya. Jadi diharapkan tuh setelah tahu masyarakat sekolah itu dapat untuk hidup bersih dan sehat, kualitas di lingkungan hidup sehat akan meningkat, gitu ya. Lanjut Bu Guru. Nah, di sini gini, pembinaan dokter kecil itu sebenarnya bukan materinya dari ibu atau dokter Lydia. Jadi kalau dari nanti misalkan mewakili nih SDIT Hania ketika puskesmas diajak tuh sama Bu Anggar. Nanti pelatihannya akan seperti ini. Ada UKS dan Dokcil. Dari ibu nih hari ini materinya banyak. Penanganan P3K, nanti di sana tuh akan ada praktek. Misalkan ada teman yang jatuh, tangannya sakit, nggak bisa gerak, harus diapain sih? Gitu. Iya, nanti kan ada caranya penanganan P3K. Nanti ada teori tentang imunisasi, ada nafza, gitu kan? Ada gizi seimbang, kesehatan lingkungan dan yang lainnya. Jadi nanti materinya banyak, cuman ibu dan dokter Lydia di sini hanya sekilas ibu ya. Jadi tidak semua, karena kalau biasanya pembinaan dari puskesmas bisa sampai 2 hari seperti itu ya, adik-adik ya. Ya, itu lanjut. Nah, dari Trias UKS. Jadi tadi segitiga, masih hafal segitiga itu apa aja? Ayo, itu harus di luar kepala. Segitiga itu apa aja? Tadi segitiga itu kan ada 3 kegiatan pokok. 1. Nah, 2. Betul, 3. Ayo. Ada kebaca. Ayo, ada 3 apa? Lingkungan. Betul ya, itu ada pembinaan lingkungan sehat. Maka ibu sengaja lingkungannya aja. Ya, itu disebut dengan Trias UKS. Nah, jadi kalau ada pertanyaan dari misalkan nih datang ke ada yang mewakili ketika kabupaten, kamu tahu Trias UKS apa? Tahu Bu, apa Trias UKS? Nah, itu ya. Pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan. Betul. Paham ya adik-adik? Oke, jadi segitiga itu disebut Trias UKS. Lanjut Ibu. Nah, di sini sekolah sehat yang bersih, peserta didik yang sehat, senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Kalau disebut sekolah sehat. Lanjut Ibu. Nah, di sini tercapainya Trias UKS, PHBS, dan peningkatan kebugaran jasmani. Suka olahraga? Suka ya? Ya. Lanjut Ibu. Nah, ini contohnya, ini mah foto-foto aja ya. Lingkungannya sehat, ada kebugaran jasmaninya, kantin sekolahnya bersih, gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, di sini lingkungannya resik. Ini kan contoh ya. Jadi harus seperti ini. Gitu. Bukan seperti gambar, maksudnya paling tidak lingkungan di sekolah harus bersih. Oke, lanjut Bu. Nah, ini ya.
Ini duta sekolah sedang memberikan penyuluhan ke warga sekolah. Warga sekolah siapa? Betul, murid. Lanjut. Tuh, ya duta sekolah suka melaksanakan ini, membantu tinggi badan, berat badan, melakukan penyuluhan. Nah itu ada gambar dokter kecil yang sedang memberikan penyuluhan. Ya, nanti siapa tahu perwakilan dari sini bisa memberikan penyuluhan ya ke teman-temannya. Satu lagi, kalau sebagai dokter kecil itu tidak boleh apa? Tidak boleh tidak mau untuk melakukan penyuluhan. Harus bisa memberikan penyuluhan. Tidak boleh malu. Paham ya? Jadi harus berani. Ya, ini ada percaya diri, betul. Ya. Iya, jadi kalau kayak tadi Ibu tanya, langsung aja jawab. Mau salah dan tidak masalah. Yang penting harus berani dulu, ya, berani jawab. Jadi kalau nanti ketika puskesmas harus adik-adik berani untuk berbicara di depan teman-teman. Tidak boleh malu ya, harus berani. Paham ya? Oke, lanjut. Itu karena ada contohnya seperti itu. Nah, ini adalah ruang UKS-nya ya, contohnya. Mangga dilanjut, Ibu. Nah, ini bekerja sama dari puskesmas, duta sekolah, melakukan apa adik-adik? Sikat gigi bersama. Betul, sikat gigi bersama dan cuci tangan. Pakai sabun. Kalau adik-adik pernah dengar CTPS? Apa singkatannya CTPS? Cuci tangan pakai sabun. Tadi udah Ibu kasih tahu cuci tangan pakai sabun ya. Jadi ada kegiatannya, salah satunya ini. Misalkan duta kesehatan, Bu, besok kita melakukan cuci tangan pakai sabun ya Bu, serentak sama teman-teman semua gitu kan. Nah, terus kita sikat gigi bersama ya Bu, seperti itu. Ya. Kegiatan-kegiatannya nanti dokter kecil atau duta kesehatan. Lanjut Bu Guru. Nah ini tuh cuci tangan pakai sabun ya. Lanjut Bu. Nah ini kegiatan-kegiatan dokter kecil, pembinaan kader kesehatan remaja, imunisasi dan lainnya. Ya, banyak nggak kerjaannya? Banyak, tapi nggak sendiri ya, kita lakukan bersama-sama. Lanjut Bu. Nah ini ya CTPS, sarapan pagi bareng-bareng sama teman-teman, misalkan gitu. Yang tadi Ibu bilang tuh kayak peregangan, aktivitas. Karena sudah bosan, jangan diterusin belajar, kita harus peregangan terlebih dahulu. Kayak tadi ya, kita regang dulu diri gitu kan. Ya. Lanjut Bu. Nah, selesai deh. Selamat bertugas sebagai dokter kecil. Ada yang mau ditanyakan? Bener nggak ada? Hah? Ada nggak, Neng? Ya, ada yang mau bertanya? Kalau dokter kecil harus aktif. Iya. Ya gimana? Kalau yang suka, misalkan gini, sebenarnya kalau ada nanya, kalau penyakit di sekolah itu apa gitu? Penyakit di sekolah yang sering ada, penyakit yang sering ada di sekolah itu apa gitu kan ya Neng? Oke. Iya nggak apa-apa, nggak bisa ngomong yang Bu katanya. Nggak apa-apa. Biasanya pakai bahasa Inggris nih. Oh iya. Apa coba penyakit yang suka ada di sekolah? Ya, siapa yang bisa menyebutnya? Pusing. Pusing. Lanjut. Panas. Terus batuk. Oke. Kalau lagi pusing biasanya kenapa? Udah sarapan belum? Nah, biar nggak pusing harus apa kalau gitu? Harus sarapan ya. Nah, satu tadi disebut teman-temannya pusing.
Jadi kita harus mencegah jangan sampai pusing di sekolah. Caranya Sarapan sebelum berangkat sekolah. Terus tidur tidak boleh. Tentu jangan sampai tidur malam-malam ya. Biar pagi-pagi kita fresh berangkat sekolah. Jadi semua penyakit yang ada di sekolah sebenarnya berawal waktu adik-adik mau berangkat atau hari sebelumnya. Nah kayak adik bilang tadi demam. Nah sebelumnya makannya gimana? Jajannya apa? Ya. Nah kalau jajannya es, besoknya demam bisa, besoknya batuk bisa. Jadi gimana? Boleh makan es? Iya, tidak boleh sering-sering. Itu penyakit-penyakit yang ada di sekolah biasanya ya. Kalaupun lebih dari itu, ya itu sih nanti harus bilang sama bapak dan ibu guru, tinggal dipanggil orang tuanya. Misalkan demamnya tinggi sekali, nah itu kan nggak boleh di sekolah ya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Masih semangat? Masih dong. Masih semangat? Ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau tidak ada, ibu mau tutup nanti dilanjut sama dokter Lydia. Ada, sudah, jelas semua. Nanti ada apa bu? Ada tes setelah Ada pembinaan. post-test, betul. Nah, adik-adik mau ada tes loh setelah nanti teori dari dokter Lydia. Akhir kegiatan ini. Jadi adik-adik materi yang tadi ibu sampaikan harus diingat ya, dan apa ya? Paling nggak ditulis, dibaca lagi nanti sebelum post-test ya. Jika tidak ada, cukup ya, cukup adik-adik. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, ibu akhiri. Mudah-mudahan materi ibu sampaikan bermanfaat ya buat adik-adik semua ya. Amin. Ya, dan dapat dimengerti. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.